Maka pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana sikap saya kepada anak-anak yang sudah terlanjur menjadi anak yang belum salih atau salihah, sementara saya ingin selalu mempunyai mantu atau anak yang salih dan salihah. Satu belajar mungkin. Bagaimana sikap saya kepada anak sudah terlanjur menjadi anak yang belum soleh atau soleha? Yang pertama kita lihat dulu usianya. Karena secara umum tarbiyah kepada anak itu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan la'ibuhum, ajaklah mereka bermain. Itu usia-usia lahir sampai TK, di mana pada usia ini ibu yang lebih dominan karena memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran dalam hal memberikan ruangan yang cukup untuk bermain bersama anak. Kemudian fase kedua adalah fase adiburu, didiklah mereka. Itu fasenya adalah fase-fase usia SD, fase di mana anak ini harus dikenalkan kepada akidah, kepada prinsip-prinsip moral, kepada ibadah yang benar dan macam-macamnya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase rafiquhum, temanilah mereka. Itu adalah fase ketika SMP ke atas menjelang usia-usia balik. Nah, pada fase pertama itu yang lebih dominan adalah ibu. Fase kedua itu yang memiliki kontribusi untuk membentuk karakter adalah bapak. Sementara fase terakhir itu adalah fase di mana kita ngajak bicara anak, karena posisi kita sebagai teman. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara saya menyikapi anak sudah terlanjur tidak soleh, kemungkinan besar usianya sudah SMP ke atas. Nah, pada usia-usia seperti ini harusnya tidak lagi efektif untuk memukul mereka, memarah-marahi mereka, karena usianya memang itu efektif untuk dipukul-pukul itu ya usia-usia SD gitu loh. Umur 10 tahun tidak sholat kita pukul gitu. Tapi kalau sudah menjelang balik ini usianya memang kita ajak bicara baik-baik dari hati ke hati. Jadi ajaklah, carilah waktu untuk ngobrol dengan anak-anak itu agar kita tahu apa yang mereka inginkan. Dan kalau ternyata kita sebagai orang tua memang melakukan kesalahan, tidak ada salahnya kalau kita juga meminta maaf kepada anak kita. Jadi intinya anak menjadi tahu bahwa dia dihargai, diberi kesempatan untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri, dan kita selalu support kepada mereka selama apa yang mereka pilih itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi kita mau persiapkan mereka menjadi manusia dewasa dengan tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita tidak mengerti tahapan-tahapan ini, sehingga anak-anak sudah besar pun pola-pola kita adalah marah dan mukul, sehingga anak justru semakin menjauh dari rumah. Kemudian kalau itu kita lakukan, jangan pernah lupa juga untuk menggunakan kekuatan bernama doa, karena itu kekuatan spiritual. Seringkali hal-hal yang tidak terduga itu bisa selesai karena kita punya kekuatan spiritual yang cukup. Doa min atal asbab min aqwal asbab li husnul matubadah fil makruh, kata Imam Ibnu Jauziah, bahwa doa itu merupakan senjata yang paling pamungkas gitu ya, senjata paling dasar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menghindarkan apa yang kita tidak inginkan. Jadi kalau memang dalam bahasa yang sudah terlanjur, tapi tidak ada kata terlambat untuk satu kebaikan. Jadi cari waktu untuk ngobrol dengan anak-anak, kemudian kita harus menyerap apa keinginan dan kemauan mereka, dan kemudian sebagai orang tua kita lihat kalau itu memang baik kita ikuti, dan kalau memang kita salah kita minta maaf, tapi kalau kurang baik kita bisa munakosha, kita diskusi. Ya, saya pernah juga memasukkan anak ke pesantren, lulus SD, tapi dia tidak mau, dia nangis terus, pengennya pulang ke rumah, dan dia pengen dengan asumsi bahwa saya kalau ke rumah kan bisa menemani Abi dan Umi, dan kalau suatu saat Umi butuh pertolongan kan saya bisa cepat nolong. Tapi kemudian saya bilang bahwa kamu kan nggak selamanya bisa tinggal sama Abi dan Umi, suatu saat kamu juga akan mandi sebagai seorang perempuan besar yang dewasa yang nanti akan menikah dan punya anak-anak sendiri. Akhirnya kita ngobrol, konsekuensinya waktu itu saya seminggu harus 3 kali masuk ke pesantren untuk nemeni anak ini. Sampai 1 tahun kemudian dia baru bisa, ya sudahlah saya tak ingin pesantren ini. Itu butuh waktu 1 tahun, seminggu 3 kali saya harus ngomong agar dia ngerti bahwa pilihan saya mau menyekolahkan anak di pesantren itu bukan membuang dia dari rumah, bukan berarti kami tidak sayang, tapi justru untuk masa depan dia. Dan itu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya alhamdulillah bisa. Sekarang sudah kelas 2. Gitu. Jadi kalau pendekatannya pendekatan seperti itu, jangan pernah lupa doa, selalu dilanjutkan, dilakukan kepada Allah untuk kekuatan spiritual kita. Wallahu a'lam.
saya coba menambahi dari apa yang beliau sampaikan. Tidak ada kata terlambat dalam sebuah proses pembentukan anak itu menjadi salih dan menjadi salihah. Kita perhatikan bagaimana kisah para ulama-ulama yang mereka juga menjadi orang yang bertobat setelah mereka tua, ketika kemudian orang tua mereka sudah meninggal dunia. Kita lihat Abu Mihjan, sahabat Rasul, beliau kemudian bertobat dari dosa khamarnya. Kemudian bin Iyad jadi ulama setelah orang tuanya meninggal. Artinya bahwasanya memang tidak ada yang sia-sia di dalam usaha dan ikhtiar seorang